Intro dulu gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan kami Sugar Group. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ada apa sih dengan pandemi. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, my milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better. Ada apa dengan pandemi COVID-19? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease. Dan virus ini mempunyai kekerabatan yang erat dengan virus SARS dan MERS, sedangkan 19 merupakan tahun pertama kali ditemukannya, yakni pada tahun 2019. Seiring berjalannya waktu, virus corona ini mengalami mutasi dan menimbulkan varian baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO mengumumkan adanya pemberian nama-nama baru bagi varian virus corona yang telah terdeteksi di sejumlah negara dan menggunakan alfabet Yunani. Di antara lainnya ialah yang pertama ada varian virus corona Inggris, yakni B117 atau yang disebut dengan varian Alpha yang ditemukan pada Desember 2020 tahun lalu. Lalu yang kedua ada virus corona Afrika Selatan atau B1351, disebut varian B yang pertama kali ditemukan pada Oktober 2020. Lalu yang ketiga ada varian virus corona Brasil P1 yang disebut varian Gamma. Lalu yang terakhir ada varian India B16172 yang disebut varian Delta yang dianggap lebih menular dan bisa menyebar lebih cepat. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 di Indonesia? Dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu sangat banyak dan sangat beragam. Contohnya, dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam segi bidang ekonomi, banyak sekali pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan akibat dari dampak COVID-19. Seperti dalam bidang penerbangan, dalam bidang pariwisata, ataupun dalam bidang pelaku usaha kecil seperti warkop-warkop kecil yang ditutup secara paksa karena adanya peraturan jam malam. Sedangkan dalam bidang pendidikan, para pelajar dan para mahasiswa banyak sekali yang dituntut untuk belajar dari rumah atau yang bisa disebut dengan belajar online. Dalam sektor bidang pendidikan, banyak sekali para mahasiswa ataupun para pelajar yang mengalami dampak akibat dari virus COVID-19 ini. Dikarenakan adanya COVID-19, banyak sekali atau mayoritas sekolah dan universitas itu mengadakan pembelajaran secara online. Itu sangat berdampak. Dampaknya seperti apa? Dampaknya itu ke finansial untuk membeli kuota ataupun untuk mencari sinyal bagi mahasiswa atau pelajar yang berada di pelosok negeri. Itu sangat berdampak sekali. Dan juga orang yang bekerja dituntut untuk bekerja dari rumah. Hal itu sangat berdampak sekali terhadap perekonomian dan pendidikan di Indonesia. Lalu, seberapa bahayakah virus corona ini? Memang, tidak sedikit pasien yang sembuh dari virus ini. Tetapi, kita harus waspada, yaitu virus ini dapat menular kepada siapapun dengan cepat.
melalui tubuh manusia ke manusia lain dengan cara bersentuhan. Gejala akan muncul dalam 1-14 hari setelah terpapar virus. Seseorang yang telah terinfeksi virus corona biasanya akan merasakan demam, batuk, kering, sesak nafas, nyeri otot, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Selain itu, merasakan keluhan pada sistem pencernaan dan menurunnya fungsi indera pengecap dan penciuman. Ketika infeksi sudah semakin merebak dan virus sudah memasuki sel paru-paru kita, hingga mengakibatkan stroke, gagal jantung, masalah pernapasan, hingga kematian. Nah, itulah gejala dari virus corona. Lantas demikian, apakah kita hanya diam saja? Tentu tidak. Justru dengan pandemi ini bisa mengajari kita cara untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, yakni dengan mematuhi protokol kesehatan, serta mengingatkan kita akan bahayanya virus corona ini. Meskipun demikian, hal positif tetap bisa kita lakukan dengan di rumah saja. Harapan kita semua, semoga pandemi ini bisa cepat berlalu, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Baiklah, itu pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk ikuti kami terus mengenai informasi-informasi yang lebih tajam dan lebih aktual lagi mengenai pandemi COVID-19 ini. Please like, comment, and subscribe again. And see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.